Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hussens di sini, welcome to Hussens Project. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengganti IP address yang ada di Ubuntu server yang awalnya dinamis menjadi statis. Kita di sini menggunakan VirtualBox sama aplikasi PATI. PATI itu untuk membantu ya. Tapi ini nanti aja. Untuk remote saja PATI itu. Ya, mempermudah lah. Nah, ini Ubuntu server kita start dulu. Jadi nanti pada saat implementasinya, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah koneksi dulu ke PATI-nya. Kenapa kita koneksi ke PATI? Untuk mengambil untuk bisa memonitor Ubuntu server lewat aplikasi PATI. Gitu. Lalu setelah itu kita ganti IP-nya. Kita keluar dari aplikasi PATI-nya lagi, lalu kita monitor lagi menggunakan IP yang baru. Nah, pertama login dulu. Jadi, password, oke, udah masuk. Nah, di sini bisa dilihat ya, dia menggunakan IPv4 address for INP 0S3 192.168.0.108. Gimana kalau kita cek IP address yang ada di Windows kita? CMD ya. CMD kita letakkan di bawah saja. Nggak di atas ini di atas. Nah, di bawah gitu. Lalu kita coba IP config. Nah, IP kita itu adalah 192.168.0.106. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.0 sama 1. Kita buka Ubuntu server. Nah, di sini yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah IP link. Perintahnya IP link. Sebenarnya ini untuk mengetahui saja kita menggunakan yang mana, INP 0S3 atau INS3 gitu doang. Nah, setelah ini kita bikin satu folder, satu file. Filenya itu kita masukkan perintah ini. Sebelum kita bikin satu file, alangkah lebih baiknya kalau kita koneksikan dulu ke PATI-nya. Kenapa harus dikoneksi ke PATI? Supaya kita bisa melakukan copy paste dengan lebih mudah. Kenapa? Karena di dalam filenya itu ada teks yang harus kita salin. Gitu. Kita masukin dulu IP address kita 198. Oh, kok nggak bisa masuk ya? Di sini pakai nomor 198.162. Kebalik ya, 192.168.0.108. Baru kita atur open. Nah, kita accept. Kita terima login as Ahmad Rusyadi. Oke, bisa masuk nggak ya? Kayaknya nggak deh. Passwordnya salah. Oke. Nah, udah, passwordnya udah benar. Nah, jadi aplikasi monitornya itu ada di sini. Kita bisa melakukan pemanggilan atau kita bisa melakukan satu hal lewat aplikasi PATI ini, dan itu akan langsung masuk ke Ubuntu servernya. Nah, selanjutnya kita harus menyalin teks yang ini. Kita salin, taruh di bawah aja ya. Oke, taruh di bawah. Di sini kita harus membuat perintah untuk bikin satu, nah ini dia, satu file. Namanya itu 01net cfg.yml. Ini peletakannya di sini. Nah, disalin ini. Enter. Masukkan password. Nah, lalu file di dalamnya itu masukkan yang ada di sini. Template-nya. Nah, udah kepaste. Di sini itu diganti. Jadi kita menggunakan INP 0. Enggak, INP 0. Kok nggak masuk ya? Masuk ke bawah. Nggak bisa ya, dia nggak bisa ini. Nah, INP 0 apa itu ya? 03. 0S3. Oke,
itu. Terus di sini IP statis yang pengen kita masukin itu pakai IP kita, tapi tetap ingat gateway-nya kita pakai gateway yang ada di CMD. Mana ya CMD-nya? Nah, ini CMD-nya. Gateway-nya pakai yang ini. Kita copy saja. Oke. Nah, udah. Ini IP address-nya 17. Untuk gateway-nya gateway sendiri. Nah, ini kita masukin gateway punya orang. Gateway yang ada di komputer kita. Spasi. Oke, coba kita control save, yes, enter. Baru kita play. Setelah kita lakukan lakukan edit pada file ini 01 ini, baru kita apply. Nah, ini dia sudo netplan apply, enter. Nah, tuh dia nggak gerak. Dia akan otomatis tertutup sendiri dari aplikasi patinya. Tadi kan dia mengaksesnya itu ke IP yang ada di IP dinamisnya 192.168.0.108. Sekarang IP yang ada di Ubuntu servernya itu berubah gitu. IP yang ada di Ubuntu servernya itu berubah, maka patinya akan error. Ini kita keluarkan saja, kita belum membutuhkan itu lagi. Sekarang kita coba cek IP konfigurasinya. Nah, IP config-nya itu udah berubah jadi 192.168.0.17. Berubah di sana. Kalau misalnya kita edit di dalam sini, coba kita masukin, kita ganti misalnya saya nggak mau dah 117 misalkan, saya pengennya 27 misal. Oh, kok nggak bisa ya 27. Nah, gitu. Kita save, yes, enter. Lalu kita apply. Mana apply? Apply. Nah, dia akan ke apply, dan kalau kita cek IP konfigurasinya jadi 27. Oke, kita kembalikan lagi seperti semula jadi 17. Oke, 17x, yes, enter, done. Lalu kita apply lagi. Sudo netplan apply ya tulisannya. Lalu kita cek if config. Oke. Nah, jadi sekarang IP saya itu udah berubah jadi 192.168.0.17. Selanjutnya kita koneksikan kembali ke aplikasi Pati untuk dimonitor lewat Pati saja. Oke, kita monitor, kita masukin dulu angkanya 192.168. Oh, kebalik ya, 198 ya. Satu benar. 0.0.17. Enter. Nah, dia akan ada peringatan kembali. Kita accept saja, login as Ahmad Rusyadi, passwordnya. Nah, sekarang kita udah bisa memonitor lewat aplikasi Patinya. Di sini dia bilang last login Jumat 17 September jam segini dari IP sebelumnya, tapi udah kita ganti jadi IP yang kita bikin, yang saya bikin tadi. Nah, selanjutnya kita mau ngecek ini beneran terkoneksi atau enggak, gitu kan ya. Nah, di sini kita coba bikin folder lewat aplikasi Patinya tanpa mengotak-atik yang ada di aplikasi Ubuntu server yang kita bikin lewat VirtualBox. Kita coba misalnya bikin ls aja dulu. ls. Oh, di dalamnya ada file namanya test. Oh, itu folder ya. Kita bikin lagi satu folder. Oh, kita cek dulu di Ubuntu servernya. Bener nggak? ls ada test, ada folder test. Kita coba bikin satu folder. Macdir
Itu perintahnya mkdir make dir nama folder. Nama foldernya diusahakan jangan pakai spasi. Misalnya folder baru aja namanya. Folder baru gitu. Enter. Nah, kita ls. Nah, sekarang ada folder baru di perintah yang ada di Pati. Gimana kalau kita coba di sini? Kita ls. Nah, folder barunya juga masuk di Ubuntu server. Kita clear dulu dah supaya kelihatan. ls. ls. Nah, ada folder baru di dalam Ubuntu server. Jadi dia connect dari Pati ke Ubuntu server. Selanjutnya kita coba bikin file. Misalkan ini kan tadi bikin folder. Selanjutnya kita bikin file dari folder baru. cd biar bisa ya. Folder baru, enter. Nah, dia masuk ke folder baru, ls, di sini masih kosong. Kita coba bikin satu file namanya misalnya adalah file baru atau apa ya, file baru aja. File baru.txt supaya bisa nanti kita edit. Enter. Nah, sekarang ada file baru di dalam folder baru yang sudah kita bikin tadi. Kita coba cek di Ubuntu servernya. Folder baru, kita coba masuk ke folder baru, kita ls. Nah, di sana ada file baru.txt. Setelah itu, kita coba edit isi di dalamnya. Kita tadi udah pernah coba ngeditnya pakai ls. Oh enggak, pakai nano. Kita coba nano nama filenya. File baru.txt, enter. Nah, ini misalnya kita tulis hello world. Gitu kan ya tulisannya. I try to make a static IP. Kita save, yes, enter. ls. Nah, sekarang kita buka foldernya. Touch. Nggak ada ya. File baru.txt. Oh, itu bikin file baru ya. Kita coba buka dulu. Oh, itu touch lagi. Ini nih. Oh, enggak kerubah. Syukur aja enggak kerubah. Nah, sekarang kita baca isi filenya lewat file baru.txt tadi ya. Kita bikin ls cd folder baru s. Kita baca foldernya. Bacanya apa ya? Read bisa nggak ya? Oke, bisa. Clear. Berarti pakai nano saja. Nano file baru.txt. Nah, hello world, I'm trying to make a static IP. Jadi dia terkoneksi antara dari Pati ke Ubuntu server. Ini nggak usah kita apa-apain, clear aja. Oh, bukan. Clear. Nah, lalu setelah itu kita coba copy file folder barunya. Misalnya kali ini kita coba dari Ubuntu servernya, kita cek dari Pati apakah ada filenya atau enggak. Kita coba cp file baru.txt. Jadi ini directory-nya, tapi directory-nya itu sudah ada di dalam folder baru. Jadi kita bisa langsung copy saja menuju ke directory tujuan. Template-nya seperti ini. Nggak usah. Gitu. Lalu kita masukin ke, kita cek dulu ls cd ls. Nah, di sini ada tes sama ada file baru. Kita coba masukin ke dalam folder tes. Ntar kita cek ini dulu deh. Sekarang ada di mana? Oh, ada di home ya. Directory baru home / Ahmad Rusyadi tes. Oke, enter. Nah, kita cek filenya ada nggak di tes. Kita ini udah ke copy dia harusnya. Di sini kita ls, kita masuk ke tes, lalu di ls di sini. Nah, tes itu punya file baru.txt. Sekarang kita coba buka. Buka nano ya. Nano file baru.txt. Isinya sama. Oke. Berarti kita berhasil copy file dari
folder baru menuju folder test. Dan kita bisa mengintegrasikannya antara aplikasi yang kita gunakan lewat Windows menggunakan aplikasi PuTTY ke Ubuntu server yang kita bikin di virtual machine. Oke, I think that's all. Thanks for watching. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pemrograman.